sekitar tahun 80-an, Nugroho Susanto kemudian menciptakan manuskrip untuk sebuah film yang kemudian diberi judul Pengkhianatan G30 SPKI itu, kemudian di-endorse oleh Soeharto secara penuh, dan di tahun 84 kemudian film itu rilis, disebarkan di seluruh Indonesia selama bertahun-tahun kemudian. Jadi setiap tahun, sejak tahun 84 itu, tiap anak sekolah harus datang ke bioskop atau menonton di rumah melalui televisi untuk menonton film itu. Nah, tidak itu saja, versi yang ditulis oleh Nugroho Susanto itu kemudian juga dielaborasi lagi melalui berbagai instrumen yang lain, seperti misalnya buku-buku sekolah, ya, itu dimulai sejak SD sampai ke tingkat universitas, juga dalam rangka untuk melakukan penataran terhadap para calon pegawai negeri biasanya, juga militer. Juga penciptaan commemoration days, itu hari-hari peringatan, itu juga disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September itu. Nah, makanya setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila atau Sacred Pancasila Day. So, itu menjadi sebuah ritual, ya, bagi bangsa Indonesia untuk mengingat peristiwa itu sebagai kekejaman, hasil dari kekejaman PKI. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga mensponsori terbitnya sebuah novel yang diadaptasi dari novel itu, dari film Pengkhianatan G30S melalui tangan sastrawan terkenal Arswendo Atmowiloto, di mana saya juga sudah menganalisisnya di dalam buku saya yang ini. Akibat dari produksi kebudayaan semacam ini yang disebarluaskan di seluruh Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil sampai orang tua, kita hanya memiliki satu sumber saja tentang apa yang terjadi pada tanggal 30 September itu, di mana di dalamnya jelas diceritakan bahwa PKI adalah pengkhianat terhadap bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian harus dibasmi dari bumi Indonesia sampai ke akar-akarnya. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang nanti terdapat di dalam adegan atau scene di dalam film atau di dalam paragraf-paragraf di dalam novel atau cerita-cerita pendek yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan tertentu, itu yang menjelek-jelekan komunisme, menjelek-jelekan PKI, dan memotretnya sebagai sebuah entitas setan. Itulah yang banyak sekali ditulis oleh para seniman dan juga para pembuat film waktu itu. Kalau kita bicara tentang diskriminasi, kita bicara tentang marginalisasi, atau kita bicara tentang intimidasi, itu masih bisa kita lihat korelasinya gitu loh. Ada banyak sekali ekspresi estetik, ya, yang saya sebut ekspresi estetik itu di dalam baik film ataupun karya-karya sastra dan bentuk seni yang lain, yang membuat kita merasa menjadi membenci komunisme, dan itu akan menimbulkan dampak kebencian di tengah-tengah masyarakat terhadap anggota PKI yang sudah di stigma sebagai simpatisan atau anggota PKI yang masih tersisa gitu. Mengenal hate speech ala Orba, bangun citra kejam PKI pasca 1965. Ditulis oleh Rika Theo dari Rappler.com. Menumpas Partai Komunis Indonesia sampai ke akar-akarnya. Kalimat ini akrab terdengar di telinga kita, sebagai warga negara Indonesia. Itulah kalimat awal yang memicu kebencian dan mendorong tindakan brutal terhadap ratusan ribu orang. Kalimat ini hanya satu bagian propaganda yang disusun secara cermat. Sidang hari ketiga Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribune untuk tragedi 1965 membuka plot propaganda Soeharto dan rezim Orde Baru dalam menghilangkan PKI dari Indonesia. Di dalamnya, PKI ditampilkan sebagai dalang kudeta. PKI adalah musuh pengkhianat negara karena dua hal yang menjadi inti propaganda dan hidup sampai sekarang, yaitu ateis dan anti-Pancasila. Propaganda berlanjut dengan menghidupkan gambaran kekejaman anggota PKI dalam pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya. Anggota yang perempuan dicitrakan amoral, hiperseks, dan sadis. Propaganda ini menyebar luas ke dalam masyarakat, dengan mudah menciptakan ketakutan dan kemarahan terhadap PKI. Kata antropolog Universitas Amsterdam Saskia Wieringa. Wieringa melihat, isu anti-agama atas PKI merupakan isu politik, bukan isu agama.
Ini bisa terlihat jika membalik lembaran sejarah ke puluhan tahun sebelumnya. PKI tidak selalu dalam posisi bermusuhan dengan kelompok agama. Di era kolonialisme Belanda, PKI pernah bekerja sama dengan Haji Merah atau Serikat Islam Merah di bawah Haji Misbah untuk melawan Belanda. Haji Merah berpandangan, Islam juga adalah tentang keadilan sosial. Ungkapnya, kedua kelompok ini bergabung karena menghadapi musuh bersama, yaitu Belanda. Konflik baru mencuat kemudian setelah kemerdekaan. PKI, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, sukses menciptakan propaganda melawan para tuan tanah di desa-desa yang kebanyakan adalah para kiai. Mereka menyebut para kiai itu iblis desa. Ini tentu sangat menyakiti para kiai. Paparnya, ditambah lagi dengan Lekra, organisasi kesenian PKI, yang mementaskan lakon berjudul Kematian Allah. Lalu situasi memanas dan pecahlah peristiwa Madiun 1948. Sedangkan soal anti-Pancasila tidak sepenuhnya benar. Jika kelompok religius Indonesia mayoritas menganggap sila pertama yang paling penting, PKI sebaliknya. Sila lainnya lebih penting dari sila pertama. Menurut peneliti dan pengajar Universitas Gunadarma, Wijaya Herlambang, proses sudah dimulai sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965 ketika Soeharto menuduh PKI sebagai dalang. Jenderal Omar Wirahadikusumah langsung melarang terbit seluruh media cetak, kecuali 2 koran milik militer, yaitu Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata memuat tulisan yang berfokus pada kisah-kisah bengis PKI saat kudeta. Pembentukan image PKI yang kejam, ateis, dan amoral dilancarkan di sini. Selain koran, pemerintah mulai mengajak masyarakat untuk menumpas PKI melalui radio. Kurang dari 2 bulan kemudian, buku versi pemerintah tentang kejadian tanggal 30 September pun terbit. Penulisnya adalah sejarawan militer Nugroho Noto Susanto, atas perintah Jenderal A.H. Nasution. Hanya 1,5 bulan waktu penulisannya. Buku berjudul 40 Hari Kegagalan G30S itu mengulangi tuduhan Soeharto, bahwa PKI pelaku kudeta tanpa investigasi lagi. Ini membuat buku itu tak bisa dipercaya, kata Wijaya di depan sidang. Nugroho merevisi buku itu di Amerika Serikat. Atas perintah Jenderal Soeharto, ia pergi ke RAND Corporation, dan menulis di sana di bawah supervisi agen CIA bernama Guy Pauker. Di buku itu, Nugroho mengonstruksi motif kudeta PKI. Tak lupa ia menggambarkan para pemimpin PKI sebagai politisi ambisius yang hendak menggulingkan Soekarno. Buku ini menjadi buku suci atau buku putih Orba, satu-satunya sumber sejarah 1965 yang diakui pemerintah. Ia menjadi acuan bagi produk-produk propaganda selanjutnya, termasuk film pengkhianatan G30S PKI. Sebenarnya ada satu versi alternatif kejadian 1965. Buku karangan 3 akademisi Amerika Serikat, salah satunya Ben Anderson itu selesai ditulis pada Januari tahun 1966. Namun Orba melarang buku itu beredar di Indonesia. Sementara propaganda lewat jalur kultural berlangsung terus-menerus. Pada tahun 1968, pemerintah membangun museum dan monumen Lubang Buaya. Pada tahun 1974, kewajiban penataran P4 dimulai. Pada tahun 1980-an, Nugroho membereskan naskah film G30S PKI. Film dirilis pada tahun 1984 dan sejak itu seluruh anak sekolah wajib menontonnya saban tahun. Pemerintah Orba juga menetapkan berbagai hari khusus yang harus diperingati, seperti Hari Kesaktian Pancasila. Buku-buku pelajaran sejarah ditulis ulang. Kurikulum sekolah memasukkan pelajaran wajib pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. PKI digambarkan sebagai pengkhianat yang sadis, sementara militer adalah korbannya. Produk-produk kultural juga menjadi media propaganda yang ampuh. Film-film propaganda berikutnya disebarkan, sebut saja Janur Kuning, 6 Jam di Jogja, dan Jakarta 1966, Sejarah Perintah tanggal 11 Maret. Di dunia sastra, terbit karya-karya berlatar tahun 1965 yang menggambarkan kekejaman PKI di majalah Horizon dan Sastra. Esai-esai di media massa, novel, bahkan cerita rakyat menambah siar kebencian terhadap PKI.
Akibat dari satu sumber sejarah ini, kita lama hanya berpikir satu hal, bahwa PKI adalah pengkhianat dan harus ditumpas ke akar-akarnya.